Halo YouTubers, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih teman-teman yang selalu mensupport dan mendukung channel YouTube ini. Nah, siapa di sini nih yang masih banyak tertipu akibat investasi bodong? Di video kali ini, saya ingin membahas investasi bodong yang bernama fake. Saya langsung di awal mengatakan investasi bodong karena dari profit yang digadang-gadangkan ini sudah merupakan salah satu atau masuk dalam kategori investasi berskema Ponzi. Nah, ada berita yang menarik terkait dengan fake ini, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang bergabung saat ini di fake sudah tidak bisa menarik uang lagi karena fake memang dari awal itu adalah aplikasi scam. Scam itu bukan ketika tutup, teman-teman ya, tetapi ketika dia mulai berbisnis. Nah, bisnis ini adalah bisnis scam atau bisnis penipuan. Yang dinamakan itu adalah member get member. Kenapa dikatakan member get member? Karena aplikasi fake ini yang membayar itu adalah orang yang nanti kita ajak untuk bergabung. Jadi itulah yang dinamakan dengan member get member. Ketika saya mengajak orang lain, nah uang mereka lah yang akan dibayarkan ke kita dengan bonus-bonus yang ada. Nah, orang banyak tergiur karena mendapatkan penghasilan yang besar di fake. Nah, baru-baru ini ternyata fake itu sudah masuk ke guru-guru, baik PNS maupun tenaga honorer yang ada. Dan ada berita terbaru saat ini yaitu di Lombok, banyak guru yang rugi, teman-teman. Banyak guru-guru yang kena tipu akibat investasi fake atau investasi penghasil uang tipu-tipu ini, teman-teman. Kita saksikan sama-sama ya di Tribun Lombok, teman-teman. Ini dia cuplikannya. Pegawai dan guru di MTSN Model Peraya Lombok Tengah mengaku rugi akibat mengikuti bisnis investasi feature e-commerce. Adapun izin FEC kini sudah dicabut sehingga modal dan keuntungan tidak bisa ditarik. Tidak kurang dari 90% pegawai dan guru MTSN Model Peraya Lombok Tengah mengikuti bisnis FEC. Ya betul, ada sekitar 90% guru ikut bisnis FEC dan mereka merasa terbantu, kata salah satu pegawai di MTSN Model Peraya, M. Samsul Bahri pada Kamis 7 September 2023. Ia mengatakan pihaknya sangat kecewa dengan manajemen FEC yang di pusat karena tidak bisa menyelesaikan persoalan izin bisnis. Karena saat ini tidak bisa narik saldo kembali. Samsul ikut bergabung karena merasa ada keuntungan yang sangat besar dari bisnis FEC. Pihaknya berharap agar FEC ini terus berjalan termasuk saldo yang ada di aplikasi bisa dicairkan kembali. Kegiatan PT FEC Shopping Indonesia menimbulkan polemik di Lombok Tengah. Sejumlah masyarakat merasa tertipu dengan bisnis investasi ini, kemudian mengunggahnya ke media sosial Facebook sehingga viral. Modal investasinya, FEC menyambung modal dan keuntungan namun belakangan dana malah tidak bisa ditarik. Sejumlah kejanggalan dimulai dari FEC yang tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik hingga pengurus FEC yang kabur saat dipanggil. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal didukung oleh tim Cyber Patrol Kementerian Komunikasi dan Informatika RI selama Agustus hingga September 2023 pun melakukan investigasi. Hasilnya ditemukan 243 entitas serta 45 konten pinjaman online ilegal di sejumlah website, aplikasi, dan sosial media. Satgas PAKI kemudian melakukan verifikasi, penurunan konten serta pemblokiran terhadap 288 temuan tersebut. Dengan demikian, sejak 2017 sampai 4 September 2023, Satgas PAKI telah menghentikan 7.200 entitas keuangan ilegal. Dalam operasi cybernya, Satgas PAKI juga menemukan 15 konten yang memuat fenomena pinjaman pribadi yang berpotensi pada pelanggaran penyebaran data pribadi. Nah, itu adalah cuplikan dari guru-guru dan masyarakat yang tertipu akibat investasi fake ini. Nah, memang di sini kita harus lebih banyak diedukasi terkait dengan investasi bodong. Semakin ke sini, semakin banyak investasi-investasi bodong atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuat website yang memiliki tujuan untuk menghimpun uang teman-teman semua dan pada akhirnya mereka akan kabur. Itulah skema dari bisnis penghasil uang Ponzi, teman-teman. Namanya Ponzi, yang menghimpun uang tapi terakhir mereka kabur. Nah, jadi perlu bagi kita masyarakat Indonesia untuk diedukasi terkait masalah-masalah seperti ini. Karena untung besar, mereka tidak berpikir bahwa pendapatan ini tidak logis lagi. Nah, namanya investasi bodong, mau penghasilan 100 juta pun mereka bisa buat. Karena apa? Karena member get member. Jadi kalau masih ada orang yang bergabung, pastinya bisnisnya akan tetap eksis. Tapi ketika sudah tidak ada, maka bisnis ini pasti akan tutup. Itulah konsep bisnis penghasil uang investasi bodong. Jadi
himbauan saya kepada teman-teman untuk lebih berhati-hati lagi ketika ada ajakan-ajakan dari teman-teman, baik itu teman Anda sendiri, orang lain yang memberikan penjelasan terkait investasi-investasi bodong seperti ini yang memiliki keuntungan besar, itu semua teman-teman harus bertanya dulu. Kita memiliki yang namanya regulator, yaitu OJK, Bapepti, kalau teman-teman main atau berinvestasi di cryptocurrency. Nah, OJK itu kalau ada investasi-investasi seperti ini, harusnya mereka terdaftar di regulator seperti OJK dan lain-lain sebagainya ya. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati karena investasi bodong banyak saat ini beredar di Indonesia. Karena di Indonesia ini tempat mereka untuk panen uang-uang dari teman-teman semua. Nah, per 2023 kemarin saya sudah pernah bahas di video-video saya sebelumnya bahwa akibat investasi bodong ada sekitar 123 triliun dana masyarakat yang hilang akibat investasi bodong, dan teman-teman itu bisa search saja di Google. Untuk per hari ini saya belum search, tapi per 1 Januari itu ada 123 triliun. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati, sayangi uang Anda, jerih payah Anda agar tidak tertipu akibat investasi bodong. Sekian dari saya, thank you.